Virani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan garis tren terbaik dari sekumpulan data dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai data sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh garis tren. Secara matematis, persamaan garis tren ditulis sebagai Y aksen sama dengan A plus BX, yaitu Y aksen sama dengan nilai tren atau nilai hasil peramalan, A sama dengan konstanta, dan kurung nilai Y saat X sama dengan 0, B sama dengan koefisien arah atau kemiringan garis tren, X sama dengan periode waktu atau variabel bebas. Tujuan utama metode kuadrat terkecil atau least square method adalah menentukan garis atau kurva tren yang paling tepat untuk sekumpulan titik data. Metode ini bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih jarak antara titik data asli dengan nilai prediksi model, sehingga menghasilkan estimasi parameter yang paling akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari metode kuadrat terkecil, sifat yang sangat objektif dan matematis. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat galat selisih antara data aktual dan nilai prediksi, sehingga menghasilkan garis tren atau persamaan regresi yang paling akurat dan representatif. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil yang memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu 1. Sangat sensitif terhadap outlier atau pencilan. Penduga parameter yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh data yang menyimpang dari pola umum, sehingga dapat menghasilkan model regresi yang tidak akurat. Yang kedua, memerlukan model matematika yang kompleks. Metode ini membutuhkan pemodelan matematika yang rumit, terutama untuk data dengan banyak variabel atau hubungan nonlinear. Yang ketiga, membutuhkan spesifikasi komputer tinggi. Untuk data yang besar, perhitungan kuadrat terkecil memerlukan alat hitung dengan spesifikasi komputer yang lebih besar dan bahasa pemrograman khusus. Yang keempat, asumsi bobot sama. Dalam penerapan tertentu, seperti pada metode Bouwjit yang dibandingkan, bobot dianggap sama sehingga tidak memperhitungkan perbedaan ketelitian pengukuran. Yang kelima, tidak dapat mendeteksi kesalahan secara otomatis. Meskipun beberapa sumber menyebutkan metode ini dapat mendeteksi kesalahan, dalam praktiknya justru diperlukan analisis tambahan untuk mengidentifikasi kesalahan pengukuran yang signifikan. Berikut ini contoh soal metode kuadrat terkecil, yaitu persamaan garis regresi linear. Ada Y topik sama dengan A plus BX, A ini konstanta, B yaitu gradien. A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X bagi N ini banyaknya data. B sama dengan N banyaknya data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Contohnya yaitu di sini sudah tersedia XY-nya dan tinggal menentukan X kuadrat dan X kali Y. X kuadrat ini dihasilkan dari 1 dikuadratkan yaitu 1. Kalau X kali Y dikali X kali Y sama dengan 2. Dan cara menekan sigmanya ini kalian bisa menambahkan semuanya sesuai dengan tabel yang di sini. Untuk langkah pertama kita menentukan dulu nilai Y-nya. Tadi kan sudah dijelaskan rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, masukkan angka yang ada di soal. N-nya itu 5 karena datanya ini ada 5. Lalu sigma XY-nya ini ada 69, masukkan di sini. Sigma X-nya itu 15, sigma Y-nya itu 20 dibagi N-nya itu 5 dikali sigma X kuadrat itu 55 dikurangi sigma X kuadrat itu 15 dan dikuadratkan. Untuk hasilnya, untuk caranya 5 dikali 69 itu 345, lalu 15 kali 20 itu 300. Setelah itu dibagi dengan 5 dikali 55 dikurangi 15 kuadrat itu 275 dikurangi 225. Sehingga hasilnya 345 dikurangi 300
275 dikurangi 225 itu 50. Setelah itu baru dibagi dan hasilnya itu 0,9. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai A, yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. N itu adalah jumlah data sama dengan 20. 20 ini adalah hasil dari sigma Y. Lalu dikurang 0,9 dari hasil B, lalu dikali 15 dan dibagi 5 sama dengan 20 dikurangi 13,5. 13,5 ini dari 0,9 dikali 15 lalu dibagi 5, hasilnya jadi 6,5, lalu dibagi 5 hasilnya 1,5. Lalu nilai A sudah ditemukan dan nilai B juga sudah ditemukan. Selanjutnya kita mencari persamaan regresi. Rumusnya yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi sama dengan 1,5 dari hasil nilai A, lalu ini 0,9 dari hasil B.